Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong. Dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Samsung A32 dengan Redmi Note 10s. Ya, kedua smartphone ini saya bandingkan karena di spek yang mirip-mirip dengan harga yang mirip-mirip. Dan kebetulan memang saya pegangnya sekarang itu Redmi Note 10s dengan Samsung A32. Ya, kalau kita bahas dari bagian desainnya mungkin ya itu terselera teman-teman masing-masing sih. Kalau saya sama-sama suka sih. Samsung ini saya suka dengan tipis dan juga nggak ada bump yang melingkari di bagian kameranya ya, nggak ada framenya, itu yang bikin saya suka. Dan kalau di Redmi Note 10 ini saya lebih sukanya karena dia bagian belakangnya itu nggak fingerprint magnet banget, jadi nggak akan ada fingerprint di bagian belakangnya itu kecuali kita basah ya tangannya. Dan ini keren, ngedove. Kalau Samsung ini dia glossy, itu yang fingerprint magnet banget ya. Dan itu terserah teman-teman sih, saya sama-sama suka sebenarnya, tapi saya lebih suka punya Redmi Note 10s ini, itu kalau saya. Dan kalau kita bahas dari varian warnanya yang saya pegang ini adalah Redmi Note 10 ini yang warna putih, sedangkan Samsung A32 ini saya pegangnya yang warna violet. Sebenarnya kedua smartphone ini sama-sama memiliki 3 varian warna ya. Kalau Samsung ini dia memiliki warna yang warnanya black, white, dan violet, sedangkan Redmi Note 10s ini dia memiliki warna 3 juga, white, black, dan juga grey. Nah, kedua smartphone ini bodinya sama-sama plastik. Ya, kenapa kok nggak saya bandingin dengan Redmi Note 10 Pro yang harganya mungkin lebih mirip dengan Samsung A32 ini? Ya, karena kalau saya bandingkan dengan itu, mungkin Samsung ini kalah telak dengan itu ya. Ya, jauh ya kalau saya bandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Banyak kelebihan di Redmi Note 10 Pro dibanding ini. Kalau ini sama-sama mirip. Sekarang kita bahas dari bagian bodinya. Bodinya ini sama-sama plastik dan framenya juga sama-sama plastik. Dan kalau kita bahas dari layarnya, ini Redmi Note 10s ini dia mengusung layar 6,43 inci, sudah menggunakan AMOLED 20:9 untuk rasionya, dan dia sudah didukung kecerahan layar 1100 nit, dan dia sudah Full HD Plus untuk resolusinya, dan dia didukung dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk Samsung ini dia layarnya 6,4 inch, dia menggunakan layar Super AMOLED dengan 90 Hz dan masih 800 nit. Resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel, dan dia juga sudah didukung dengan Corning Gorilla Glass 5. Tapi bedanya pas saya coba di layarnya pas di bawah atap sih aman. Pas saya coba di bawah terik matahari, ya Samsung ini kalah karena Samsung ini masih 800 nits, sedangkan Redmi Note 10s ini dia sudah 1100 nits. Jauh berbeda ya, kayak gitu. Tapi kalau buat nonton YouTube ternyata beda. Warna yang dihasilin dari Samsung ini ternyata lebih bagus ya. Pas saya coba menonton YouTube juga beda. Hasilnya itu Samsung itu lebih bagus ya, karena lebih akurat itu warnanya. Lebih enak aja dilihat. Beda dengan AMOLED yang ada di Redmi Note 10s ini. Untuk kedua smartphone ini sudah sama-sama didukung dengan IP53 yang bisa tahan percikan air dan juga debu. Sekarang kita bahas dari Androidnya. Kedua smartphone ini sama-sama menggunakan Android 11. Kalau interface-nya Redmi Note 10s ini dia menggunakan MIUI 12.5, sedangkan Samsung ini menggunakan interface One UI 3.1. Kemudian dari prosesornya, kedua smartphone ini prosesornya sama-sama menggunakan MediaTek ya, tapi berbeda. Samsung ini dia menggunakan MediaTek Helio G80 masih 12 nanometer, sedangkan Redmi Note 10s ini dia menggunakan MediaTek Helio G95 sama-sama 12 nanometer. Tapi pas saya lihat di AnTuTu Benchmark-nya, dan karena prosesornya ini beda, pas saya lihat di AnTuTu Benchmark-nya, Samsung ini mendapatkan 200 ribuan, sedangkan Redmi Note 10s ini mendapatkan 324 ribuan. Ya, karena beda ya, Helio G80 dengan Helio G95, yang mana sebelah smartphone ini ya dibekali dengan RAM 6GB, tapi beda di storage. Di Samsung ini storage-nya 128GB, sedangkan di Redmi Note 10s ini saya ngambilnya yang varian RAM 64GB. Di Redmi Note 10s ini dia ada RAM 6GB internal 64GB, atau yang RAM 8GB internal 128GB, sedangkan di Samsung ini dia ada RAM 6GB internal 128GB, atau yang RAM 8GB internal 128GB. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung baterai 5000 mAh. Dan pas saya coba nonton YouTube sekitar 1 jam, Samsung ini dia berkurang sekitar 11%, sedangkan di Redmi Note 10s ini dia cuma berkurang 8%. Kemudian dari chargernya, kedua smartphone ini chargernya berbeda. Samsung masih menggunakan 15 watt fast chargingnya, dengan Redmi Note 10 ini yang sudah menggunakan 33 watt fast charging. Pas saya coba ngecas itu sekitar 5 menit, saya coba ya buat gambaran saja buat teman-teman, saya ngecas sekitar 5 menit ya, Samsung ini bertambah 2%, sedangkan di Redmi Note 10s ini dia bertambah 7%.
Ya, ini cuma buat gambaran saja, apalagi kalau 1 jam 5 menit saja ini Samsung bertambah 2%, sedangkan Redmi Note 10S ini dia bertambah 7%. Kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan NFC. Ya, sama-sama ada NFC-nya. Sekarang kita bahas dari kameranya. Kameranya kedua smartphone ini sama-sama dengan kamera utama yang 64 megapiksel. 64 megapiksel. Cuman di Samsung ini kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan kamera makronya 5 megapiksel dan juga kamera depth sensornya 5 megapiksel. Sedangkan kamera depannya di Samsung ini dia 20 megapiksel. Sedangkan di Redmi Note 10S ini dia kamera utamanya 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kamera makronya 2 megapiksel dan kamera depth sensornya 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya cuma 13 megapiksel ya, 13 megapiksel. Untuk perbedaannya ya saya akan bahas 3 saja mungkin ya. Yang pertama, Samsung ini ada in-display fingerprint yang mana fingerprintnya ada di bawah layar. Yang untuk kecepatannya sih menurut saya kurang cepat ya. Ya namanya harga 3 jutaan ada in-display fingerprint itu sudah mantap. Sedangkan di Redmi Note 10S ini dia ada fingerprint di bagian side fingerprint yang mana kecepatannya sih cepat, lumayan bagus. Dan yang kedua smartphone ini yang mungkin yang berbeda yaitu di mode slow motionnya. Slow motionnya kedua smartphone ini ya Samsung ini cuma mentok di 120 fps, sedangkan di Redmi Note 10S ini dia bisa sampai 960 fps. 120 fps ya bisa dong. Yang ketiga yaitu di speakernya. Samsung ini masih mono, sedangkan Redmi Note 10S ini sudah stereo. 10 series itu rata-rata sudah stereo ya, bagian bawah dan bagian atasnya. Untuk suaranya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba di perekaman video dan hasil fotonya di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A32 dan Redmi Note 10S. Kalau kita lihat di layar seperti itu ya, lebih Samsung ini lebih warnanya lebih keren ya. Itu birunya lebih dapat daripada punya Redmi. Dan ini sama-sama stabil kalau kayak gini. Samsung agak goyang dikit ya. Dan untuk dynamic range-nya Samsung lebih luas. Tapi lebih adem punya Samsung, punya Xiaomi. Kita coba zoom, punya Xiaomi mentok di 6 kali, sedangkan punya Samsung ini bisa sampai 10 kali. Oh mantap, tapi 10 kalinya kayak gini ya. Kalau kita buat jalan, punya Samsung ya agak stabil juga ya. Kita coba kecilin, balikin. Oke. Dan kalau kita putar ke wajah seperti ini, kita coba buat lari. Oke, dari ini kalau perekaman menggunakan resolusi Full HD Plus ya, sama-sama di Full HD Plus, dan punya Samsung ini lebih goyang ya. Untuk ketajaman kayaknya di layar lebih tajam punya Redmi. Dan kalau kita putar ke wajah seperti ini, kita coba buat lari. Dan ini perekaman kamera belakangnya menggunakan lensa ultrawide. Di layar itu jangkauan Samsung itu lebih luas ya, atau dynamic range-nya itu lebih luas punya Samsung. Tapi ini Samsung agak goyang. Kalau punya Xiaomi masih stabil ya. Oh ya, dan Xiaomi ini bisa ngezoom sampai 2 kali. Kalau kamera utamanya bisa ngezoom sampai 6 kali ya. Dan sekarang kita coba putar ke wajah dan kita coba buat lari. Oke, ini saya ngerekamnya di Full HD ya. Sama-sama di Full HD, ini punya Redmi dan ini punya Samsung. Kalau untuk kestabilan, ini punya Xiaomi ini stabil. Punya Samsung ini agak goyang ya. Tapi untuk warna ini punya Xiaomi ini agak merah ya. Kalau punya Samsung ini agak kuning. Tapi memang Samsung lebih cenderung ke natural. Dan ini punya Xiaomi ini lebih crop ya. Lebih jangkauannya lebih agak luas. Punya Samsung yang lebih luas. Dan agak delay gitu punya Redmi ya. Dan kita coba buat lari. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A32 dengan Redmi Note 10S. Kalau kita lihat di layar sih punya Samsung ini agak kemerah-merahan nih layarnya di bawah. Nah, kalau punya Redmi ini ya normal-normal aja sih gitu. Dan ini lebih terang yang mana ya? Ini kayaknya ini di pinggiran sini lebih terang punya Samsung, tapi bagian sana itu lebih terang punya Redmi. Kan kalau kita putar ke wajah seperti ini, teman-teman bisa nilai sendiri nih. Kalau untuk lensa ultrawide nya ini jauh ya, lebih terang punya Redmi Note 10S. Punya Samsung ini gelap banget ya.
Kalau di Redmi Note 10S ini terang, wih, jauh banget. Cuma di dynamic range-nya lebih luas punya Samsung. Kayak gini. Kalau kita putar ke wajah seperti ini, kalau bisa lihat sendiri lebih mana yang lebih terang. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Samsung A32 dengan Redmi Note 10S. Ya, kalau kamera depannya kalau malam-malam kayak gini, low light kayak gini pasti menang Samsung karena resolusinya lebih gede, 20 megapiksel dengan 13 megapiksel. Oke, itu dia hasil foto dan perekaman videonya. Bagaimana? Teman-teman lebih suka yang mana? Mungkinkah Samsung lebih suka dengan suara yang keren? Di Redmi 10S juga keren juga sih. Atau teman-teman lebih suka di hasil kameranya? Ya, pas saya coba lihat di hasil kameranya, ternyata saya lebih suka punya Samsung kalau kamera depannya, terutama di mode potretnya ya. Di mode potretnya punya Samsung ini ya lebih natural aja kayaknya. Bagian belakang blur dan langitnya masih kelihatan. Pas saya coba pakai kamera belakangnya mode potret, mode blur, ternyata ya langitnya nggak kelihatan malahan ya, itu malah blur dan putih semua. Bahkan di waktu saya unboxing juga kayak gitu. Nah, ternyata sama aja ya. Tapi untuk kamera belakangnya yang mode potret, saya lebih suka punya Redmi Note 10S ini. Dia blurnya dapat dan warna langitnya itu yang biru itu dapat juga. Tapi untuk kamera depannya saya kurang suka juga ini di hasil kameranya. Tapi untuk fitur-fitur lain kayak ada coretan AR bagian kamera belakang dan kamera depan di Samsung ini mungkin nggak usah dibahas lah. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas di smartphone ini. Di smartphone ini sebenarnya di Xiaomi ini ada bisa ngerekam dengan mode makro ya, lensa makro. Dia bisa ngerekam video dengan lensa makro. Oke, mungkin itu aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya dan compare berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.